Oke guys, selamat datang di channel Ricky Manurung. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah film lagi, yaitu film yang berjudul Psychokinesis, di mana film ini bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba saja memiliki kekuatan telekinesis. Usut punya kusut, ternyata kemampuan pria ini didapatkan setelah ia meminum air pegunungan yang bercampur dengan cairan dari meteor. Untuk apakah kekuatan itu digunakan? Yuk, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan dukung terus channel ini agar dapat berkembang, dan selamat menyaksikan. Zombie apocalypse. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang gadis yang bernama Rumi. Rumi adalah seorang gadis yang memiliki usaha restoran ayam goreng yang bisa dibilang restoran yang sangat lezat. Karena kelezatannya itu, setiap hari restoran ayamnya selalu ramai dikunjungi pembeli. Bahkan Rumi sampai diwawancarai tentang kesuksesan ayam miliknya. Dalam membangun usahanya, Rumi hanya dibantu oleh ibunya saja. Sejak usia 10 tahun, Rumi dan ibunya ditinggal pergi oleh sang ayah. Ibunya terpaksa sangat bekerja keras untuk membiayai semua keperluan Rumi. Oleh karena itu, Rumi memotivasi dirinya untuk membantu ibunya mencari uang. Dan kini ia pun sukses pengusaha ayam goreng berkat kerja kerasnya. Namun suatu hari sebuah perusahaan konstruksi yang bernama Tessa berusaha menghancurkan restoran milik Rumi dan beberapa restoran yang ada di sekitar situ. Rencananya Tessa akan membangun sebuah pusat perbelanjaan. Suatu hari ketika Rumi tidur di restorannya, sekelompok orang datang dan menghancurkan restoran milik Rumi. Rumi pun dengan cepat langsung menghubungi ibunya. Setelah itu ibunya datang ke tempat Rumi untuk menolong Rumi. Akan tetapi karena kerusuhan tersebut, ibu Rumi mengalami benturan di kepala dan dirinya pun seketika meninggal di tempat. Kematian ibunya membuat Rumi sangat-sangat bersedih. Dengan dibantu teman-temannya, Rumi pun berusaha menggugat perusahaan itu. Sementara di tempat lain, tiba-tiba sebuah meteor turun dan menabrak sebuah pegunungan. Di dalam meteor yang hancur keluarlah cairan yang berwarna biru yang bercampurkan air pegunungan. Di saat bersamaan dengan seorang pria yang bernama Sokyun tidak sengaja meminum air yang telah bercampur dengan meteor tersebut. Sokyun merupakan seorang pria yang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah kantor. Biasanya setiap pagi ia sering meminum air di pegunungan. Hari ini dia tidak sengaja meminum air yang telah bercampur dari sebuah cairan meteor. Setelah meminumnya, Sokyun merasakan sakit perutnya. Kemudian Sokyun mulai merasa ada yang aneh pada tubuhnya tersebut. Beberapa kali Sokyun mampu menggerakkan suatu benda, akan tetapi ia berpikir bahwa itu kebetulan saja. Tak lama setelah itu, Rumi menelponnya. Ternyata Sokyun adalah ayah dari Rumi. Rumi menelpon Sokyun untuk memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Di acara pemakaman mantan istrinya, Sokyun melihat Rumi berdebat dengan perwakilan perusahaan Tesan yang bernama Tuan Min. Dia dan anak buahnya datang ke sana untuk berdamai dengan Rumi dan memberinya uang kompensasi. Akan tetapi Rumi menolak hal tersebut dan dia langsung mengusir mereka pergi dari tempat itu. Setelah melihat perselisihan itu, Sokyun bertemu dengan seorang pengacara bernama Jonghyun. Beliau bertugas sebagai pengacara para pedagang yang kehilangan tempat berjualan mereka karena telah diambil oleh ahli perusahaan Tesan. Para pedagang itu bersatu menggugat perusahaan Tesan. Jonghyun mengajak Sokyun untuk berkeliling tempat perjuangan Rumi dan para pedagang lainnya. Melihat kerusakan yang dialami, Sokyun menjadi sakit dan merasa telah menelantarkan Rumi dan ibunya. Jonghyun sangat bertekad untuk para pedagang mendapatkan hak mereka. Akan tetapi Sokyun merasa pasrah dengan keadaan dan meminta untuk menyerah saja. Karena Sokyun kesal pada dirinya sendiri, ia tidak sengaja menggerakkan tempat sampah yang ada di sekitarnya. Hal itu pun membuat bingung karena tempat sampah itu bergerak dengan sendirinya. Akhirnya ia pun segera pulang. Di rumah ia menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan telekinesis.
Pada pagi hari, Rumi dan para pedagang berkumpul di tempat jualan mereka untuk merundingkan apa yang harus mereka lakukan untuk mengalahkan perusahaan Tesan. Sokyun pun ikut serta bersama mereka. Mereka pun berunding tentang perlawanan dengan kekerasan yang mereka lakukan. Akan tetapi, Sokyun langsung meminta tidak melawan dengan kekerasan, karena hal itu bisa membuat Rumi dalam bahaya. Sokyun malah meminta mereka untuk menyerah saja. Rumi yang tadi hanya terdiam seketika menjadi marah karena ayahnya sok peduli padanya. Selama ini Rumi masih dendam karena ayahnya telah tega meninggalkan dirinya. Sokyun pun pergi dari tempat itu setelah diusir oleh Rumi. Setelah itu, Sokyun pergi ke tempat sirkus untuk bertemu dengan seorang pesulap. Di sana Sokyun menunjukkan kemampuan telekinesisnya. Pesulap itu menjadi kagum dan mengira bahwa itu hanya trik sulap biasa. Karena hal tersebut, Sokyun pun diterima bekerja sebagai pesulap. Ia berencana bekerja menghasilkan banyak uang dan memanfaatkan kemampuan burungnya itu. Tujuannya adalah agar Rumi tinggal bersamanya dan melupakan perseteruan dan perusahaan Tesan. Sokyun segera menemui Rumi untuk menunjukkan kemampuan barunya. Ia sebenarnya memiliki rencana mengajak Rumi tinggal bersama lagi. Akan tetapi, Rumi langsung menolak dan ia meminta Sokyun agar tidak bersikap ayah yang baik. Rumi meminta ayahnya tidak ikut campur di dalam urusannya. Setelah itu, Rumi pergi meninggalkan Sokyun. Sokyun pun merasa sangat sedih. Ketika dia beranjak pulang ke rumah, Sokyun melihat Tuan Min dan anak buah perusahaan Tesan datang bergelombong untuk menyerang Rumi dan pedagang lainnya. Ia pun segera datang dan membantu Rumi yang berada di tengah kerusuhan itu. Dengan kekuatan telekinesisnya yang luar biasa, Sokyun berhasil membuat anak buah perusahaan Tesan takut kepadanya. Tak lama setelah itu, datanglah polisi yang segera menangkap mereka semua. Di kantor polisi, Tuan Min dan Rumi saling menyalahkan satu sama lain. Rumi telah memberikan bukti bahwa perusahaan Tesan melakukan tindakan kekerasan pada para pedagang. Karena tak mau disalahkan, Tuan Min pun menunjukkan sebuah rekaman yang menjadi bukti bahwa Sokyun telah melakukan kekerasan pada anak buahnya. Karena bukti itu tidak masuk akal, polisi tidak mempercayai bukti tersebut. Polisi itu langsung menyuruh mereka untuk pulang. Kemudian Sokyun menutup akses ke tempat pedagang itu agar perusahaan Tesan tidak datang lagi ke tempat itu. Semenjak hal itu, Sokyun selalu mencoba untuk dekat dengan Rumi, namun Rumi selalu saja menghindarinya. Suatu hari, Rumi mengajak Sokyun makan siang bersama. Walaupun Rumi tidak bisa melupakan perlakuan ayahnya di masa lalu, Rumi selalu masih memperhatikan ayahnya. Semenjak Sokyun membantu Rumi dengan kekuatan, Rumi menjadi khawatir dengan kondisi kesehatan ayahnya. Semakin kesini, mereka terlihat semakin dekat. Di sisi lain, Tuan menghajar habis-habisan oleh pemilik perusahaan Tesan, yaitu Direktur Hong. Direktur Hong mengetahui kekuatan Sokyun setelah dia melihat rekaman ketika Sokyun menggunakan kekuatan itu. Kemudian Direktur Hong meminta Tuan Min melaporkan Sokyun ke polisi. Dengan bantuan dirinya, karena kondisi Direktur Hong yang sangat luas, ia berhasil banyak membayar polisi. Tidak hanya itu, Direktur Hong juga berbuat pernyataan palsu dan juga menfitnah Sokyun. Dimiliki akan disalahgunakan. Setelah itu, hoax tentang kekuatan Sokyun menyebar. Sokyun pun dibawa oleh polisi. Setelah Sokyun ditangkap, Tuan Min bergerak mulai mengambil alih tempat pedagang Rumi dan para pedagang lainnya. Serangan mendadak itu membuat para pedagang dan Rumi menjadi sangat panik. Rumi dan para pedagang tidak sanggup menghadapi banyak polisi yang berdatang untuk mengambil daerah tersebut. Di tengah kerusuhan itu, Rumi dan yang lainnya segera pergi ke tempat aman. Sementara itu, Direktur Hong datang untuk menemui Sokyun di penjara. Di sana, Direktur Hong mengajak Sokyun menjadi anak buahnya. Jika tidak mau, Sokyun akan jadi narapidana dan hidupnya akan melarat. Kemudian Direktur Hong memberi waktu pada Sokyun untuk memikirkan tawaran tersebut. Setelah melihat berita tentang kerusuhan itu, Sokyun menggunakan kekuatan kemampuan telekinesisnya untuk pergi dari penjara dan segera menyelamatkan Rumi.
Sebelum pergi, Sokyun menghancurkan mobil Direktur Hong. Hal ini menandakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi anak buahnya Direktur Hong. Kemudian Sokyun menyadari bahwa dirinya bisa terbang layaknya seperti superhero. Walaupun kesulitan awalnya menggunakan kekuatan barunya, Sokyun akhirnya berhasil sampai ke tempat Rumi. Di sana Sokyun mencoba menaklukkan beberapa polisi yang mencoba menghalangi jalannya. Tapi sayangnya Rumi telah tertangkap oleh polisi. Dengan susah payahnya, Sokyun berhasil menyelamatkan Rumi. Untuk menghentikan kekacauan dan menyelamatkan Rumi serta yang lainnya, Sokyun merelakan dirinya untuk ditangkap polisi. Tetapi sebelum ditangkap, Sokyun mengajar Tuan Min sangat keras. Kini Sokyun pun harus mendekati penjara karena kekacauan yang telah ia buat. Setelah 4 tahun berada di penjara, Sokyun akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Jong Hyun datang menemui Sokyun untuk memberitahunya bahwa dirinya telah menikah dengan Rumi. Kemudian mereka berdua langsung pergi ke restoran baru milik Rumi. Sebelum datang ke restoran milik Rumi, Jong Hyun mengajak Sokyun melihat keadaan restoran Rumi yang lama. Ternyata pembangunan tidak jadi dilakukan. Rupanya ternyata perusahaan Tesan tidak jadi membangun pusat perbelanjaan karena banyak kasus korupsi. Sesampai di restoran Rumi, Sokyun langsung membantu Rumi menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan menggunakan kekuatan telekinesisnya. Rumi sangat senang dengan kehadiran ayahnya itu. Aksi telekinesis Sokyun membuat banyak orang menjadi terhibur. Di sana akhirnya kita bisa melihat bahwa restoran Rumi diberi nama restoran Super Power Chicken dan terdapat gambar mirip Sokyun. Dan tamat.